Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal apa ya? Lagi-lagi ya, soal komentar ya. Eh, yang sebelumnya soal oli jaso, katanya nggak penting jaso itu. Karena yang tanpa jaso pun oke. Mungkin si masnya ini salah paham ya. Jadi di di bahasan sebelumnya penulis mengkritisi karena ada yang ngomong bahwa kita kalau milih oli untuk motor lagi, motor kopling basah, nggak perlu jaso-jasoan, nggak perlu ada jaso MB, nggak perlu jaso apa ya. Komentarnya aneh-aneh lah, maklum biasanya membahas hal yang off topic ya, yang nggak penting. Contohnya jaso itu namanya lembaga, yang namanya standar itu jaso MA nya, karena penulis pakai judulnya kan jaso gitu ya, jasonya nggak dipedulikan ya. Tapi kan mestinya baik ya, kebanyakan pemirsa paham lah ketika penulis nyebut jaso itu yang penulis maksud adalah jaso yang terutama jaso MA, karena kita ngomong motor kopling basah. Kita nggak ngomong apa asosiasi kendaraan Jepang, enggak. Penulis ngomongin jaso M, ada tujuannya di situ. Ya penulis kutipkan yang dari jasonya apa isinya. Kayak seakan mencari celah gitu loh, mencari. Ya caranya bahasan penulis salah. Ya emang salah sih penulis nyebut jaso, tapi kan dia mestinya paham ya. Yang penulis maksud itu jaso MA. Terus ya apa, dia akan nyebut oli motor, nggak peduli jaso MA, karena yang nggak pakai jaso MA itu malah lebih oke. Ini ada dua hal ya yang perlu digarisbawahi. Satu soal jasonya sendiri, satu soal non jasonya. Nggak selip kopling itu adalah jaminannya jaso, sementara di standar oli lain nggak ada jaminan itu. Tapi memang oli yang nggak ada jasonya pun ada yang nggak bikin selip kopling, itu fakta ya. Tapi kalau kita menggunakan acuan standar oli lain ya, untuk mengatakan oli tersebut pasti aman untuk motor kopling basah, ya jelas salah toh ya. Faktanya oli yang nggak ada jasonya itu ya banyak juga yang bikin selip kopling. Faktanya begitu. Faktanya begitu. Jadi kita ngomong antara semua dan beberapa. Apa kalau oli nggak ada jasonya itu semuanya aman untuk motor kopling basah? Kan ya enggak. Apa semua oli mobil diesel itu aman untuk motor lagi? Ya enggak juga. Ada yang enggak aman. Apa semua oli yang nggak ada tulisan resource conservation-nya aman untuk motor lagi? Ya ada aja yang nggak aman, bikin selip langsung. Kalau ngomong fakta ya
eh, emang kayak gitu faktanya. Ada kok emang oli yang nggak pakai jasu tapi bisa dipakai motor lagi. Ya, kayak contohnya penulis sering nyarankan mesran. Ada yang mesran B40, ada yang mesran SA40. Mesran apa olinya motor? Ada mesran oli motor, tapi kan yang oli mobil pun aman. Tapi kita ngomong soal mengandalkan aman enggaknya terhadap kopling basah dengan standarnya. Namun standarnya sendiri nggak ada uji apa jenenge, uji selipnya ya. Uji selip koplingnya nggak ada, kok bisa langsung ngomong aman? Nah itu sumbernya dari mana itu? Kepedeannya sumbernya dari apa? Padahal kalau yang soal lain-lain ngomongnya mesti referensi mana, uji oli mana. Ayo tak todong ya, tak todong yang apa ngomong kayak gitu. Sampean pakai ojek oli apa sehingga yakin oli tersebut aman untuk kopling basah? Kalau dicoba sendiri kan katanya nggak pakai feeling, nggak relevan. Ujinya pakai apa? Oh, yang diomongkan uji oli. Uji ASTM berapa yang apa menguji selip koplingnya itu? Ya makanya ya gimana lah ya, di mereka itu yang terutama ya wis banyak lah ya, nggak cuma grup LDIC tok, long drain interval community tok yang apa ngomongnya harus uji oli. Apa kalau milih oli diesel yang nggak bikin selip kopling itu pakai uji oli, pakai uji lab, pakai uji lewat limigas, lewat petrolab atau manapun lah? Kalau iya uji apa namanya? Tolong sebutkan. Soalnya penulis nggak tahu dan nggak pernah lihat uji oli yang bisa menunjukkan bahwa olinya aman untuk kopling basah. Yang aman untuk kopling basah itu biasanya ditentukan dari apa? Dari feeling. Dari feeling. Mau apa lagi wong yang nyoba orang? Katanya kalau yang nyoba orang namanya feeling. Nggak peduli itu suara halus atau kasar, nggak peduli 0-100-nya bagus atau jelek, nggak peduli top speed meningkat atau turun. Kalau yang nyoba orang bukan laboratorium, disebutnya feeling. Nah kalau feeling didiskreditkan kayak gitu, terus apa landasannya ngomong sesuatu oli itu aman untuk kopling basah kalau nggak dari feeling? Jadi dari sisi apa ujinya sendiri ya, padahal di uji-uji lain itu nggak pakai ada pengujian kopling motor ya, kopling basah ya. Tapi kok pakai ngomong kayak gitu? Ada yang sempat nyelentuk kalau di mobil diesel itu ada wet clutch juga. Penulis nggak pernah lihat barangnya kayak apa wet clutch sih. Penulis juga nggak tahu apakah bagian mesin itu beneran ada clutchnya. Soalnya setahu penulis kalau yang namanya mobil, olinya itu beda-beda, dipisah-pisah. Oli transmisi pisah, oli gardan pisah, oli mesin pisah.
mau yang manual mau yang matic bisa. Kok iso ana koplingnya lho. Jadi ya biasanya orang gitu asal ngomong, diminta referensi nggak bisa ngasih. Itu loh parahnya itu. Kalau debat sama mereka itu biasanya kalau sudah nggak bisa ngomong referensi kabur sudah. Nggak bisa jawab di blog sudah penulis. Emang senjatanya kayak gitu kok. Ketahuan belangnya, ketahuan apa kesalahannya di blog sudah. Nggak netral mereka. Nggak bisa ngomong karena memang landasan mereka salah. Feeling katanya diabaikan, lah kok acuannya nggak ada untuk kopling basah ini. Nah ini penulis lihat dari sisi jasonya ya. Yang kedua dari sisi non jasonya ya. Ya penulis mungkin salah yang nggak nyebut bahwa yang namanya jaso pun nggak ideal. Jaso itu nggak ideal, tergantung mereknya. Merek ecek-ecek kayak AHM SPX gitu ya. Ada kok yang ngomong selip kopling mudah terjadi. Pakai Yamalup ada kok yang ngomong sering apa? Kalau sudah berapa ratus kilometer jadi sering selip kopling. Ada yang ngomong gitu. Yang pakai apa jenis merek apa lagi itu? Merek Delta Loop. Merek apa maneh? Sorry, Delta Loop itu bukan Jaso ya. Yang ada Jaso nih sih. Jadi merek-merek ecek-ecek kayak SPE, MPX, Yamalup gitu ya. Itu kan sudah Jaso M. Tapi ada yang mengeluh selip kopling bila dibanding dengan misalnya Mesran. Ada orang yang ngomong begitu pakai Mesran, pakai minyak goreng, wah enak ganti giginya ya. Nggak selip kopling, ganti gigi lancar. Jadi yang namanya standar Jaso itu ya ujinya sebenarnya terbatas. Ya ujinya kan pastinya di suatu kendaraan tertentu gitu ya. Konstruksi mekanisme tertentu. Padahal bisa jadi mekanisme beda-beda. Kita nggak tahu apakah itu pakai motor yang ada slipper clutch-nya atau enggak. Apa itu pakai bahan yang ada asbesnya atau enggak. Bahan kampas kopling kan beda-beda ya. Jadi idealnya memang Jaso MA itu bisa memastikan olinya nggak selip kopling. Tapi dalam kenyataan sama-sama Jaso MA-nya kualitasnya beda-beda. Dan memang ada oli yang emang lebih baik daripada oli merek ecek-ecek yang Jaso MA. Oli mobil, oli motor gitu ya. Maaf ya penulis salah ngasih contoh Delta Loop tadi. Delta Loop itu nggak ada Jasonya ya, nggak ada API-nya ya. Walau gambarnya sepeda motor di depannya tapi bikin selip kopling itu katanya. Kalau itu wis beda lagi lah ya. Tapi ya itu ya. Balik lagi. Uji olinya pakai apa sih? Pakai standar apa sih? Kok yakin banget sesuatu oli itu aman untuk kopling basah gitu. Kan pastinya disebut aman untuk kopling basah itu karena banyak yang sudah nyoba dan sukses kan.
Kalau misal ada cerita oli Jaso MA jelek, tunggu dulu, itu nyobanya mereknya sama atau enggak? Seringkali ya perbandingannya nggak ideal ya. Yang dicoba Castrol, Shell, terus MPX2, SPX2, ya malu apalagi Top One, Delta Loop, pokoknya merek ecek-ecek. Terus dibandingkan dengan oli mobil yang top gak karu-karuan, kayak misalnya Delvac One. Entah Delvac One itu aman nggak untuk motor kopling basah ya? Kalau saya remula entah ya. Yang jelas ya semua itu ya, kalau kopling basah yang tahu penulis tahu itu dari dicoba. Mungkin ada ya daftarnya dari siapa, dari bukan bro, tapi sis Sautelia Nandia yang dulu pernah kerja di Super Lab kalau nggak salah namanya, lab laboratoriumnya. Dia bikin daftar bahan oli, dia nggak nyebut rasionya berapa, tapi banyak bahan oli yang dipecah, ini bahannya dari bahan grup 1, grup 2 atau grup 3. Banyak merek olinya, ada penjelasan itu motor aman, oli aman untuk kopling basah atau tidak. Emang ada daftar itu. Entah itu ngujinya pakai apa ya. Entah kalau dicoba itu beneran aman atau enggak. Tapi yang jelas, sis Sautelia Nandia sendiri ngomong bahwa yang sekarang aman belum tentu besok-besok aman. Dan resep tahun 2014 katanya, uji tahun 2014 disebut sudah nggak relevan untuk sekarang ini. Jadi oli itu bisa berubah rumusnya. Yang dulu-dulu aman bisa aja sekarang sudah nggak aman lagi. Karena memang di standarnya sendiri nggak ada yang namanya aman untuk kopling basah. Karena di uji mereka sendiri nggak ada yang namanya uji khusus untuk kopling. Uji misalnya uji dari pabrikan tertentu, dari Mercedes, dari Volvo, dari Ford, dari manapun, masa ya melibatkan kopling basah atau dipakai untuk mobil kok? Gak logis lah ya. Tapi ya penulis gak menampik juga, emang beberapa oli Jaso MA itu jelek. Karena ya maaf ya, sekarang Jepang itu konotasinya konotasi merek jelek ya. Oli Jepang itu jelek, suspensi merek Jepang itu jelek, motor merek Jepang ada yang jelek, yang terkenal yang jelek sih. Jadi ya kita ngomong soal general apa kasus per kasus gitu. Nah misalnya ngomong nih, melakukan klaim untuk motor laki itu paling baik pakai oli diesel daripada pakai oli Jaso MA nya. Nah ini tunggu dulu, ini ngomong general apa kasus per kasus? Kalau ngomong kasus per kasus, misalkan penulis pilih satu merek, merek Mobil One, oli dieselnya Mobil One
Apa lebih bagus untuk motor lagi daripada oli mobil super untuk yang Jaso MA itu? Bagus mana? Misal pilih merek Ravenol diesel dengan Ravenol motobike untuk motor lagi, itu lebih bagus mana? Apa dijamin yang diesel lebih bagus? Apa dijamin yang diesel itu bebas slip kopling? Makin sekarang itu omongannya jadi makin nggak relevan. Nggak relevan karena nggak sesuai keadaan. Penulis ya sampai sekarang walaupun penulis sering sindir-sindir, dari grup-grup yang ngakunya semua diandalkan uji lab, sembarang ini kalau apa argumentasi, mana uji labnya, mana uji labnya, mana uji labnya. Tapi kalau sudah bahas kopling basah ini, nggak ada namanya uji lab. Nggak ada namanya uji lab untuk apa, satu merek gitu. Misalnya merek yang jelas punya oli diesel, oli motor, oli diesel, oli motor sama oli mobil bensin ya. MCO, HDEO dan PCMO ya. Apa ada uji labnya? Saya yang menulis sudah bukan anggota, tapi penulis pernah ubek-ubek satu LDCI waktu masih belum di-kick ya. Nggak ada itu, nggak ada. Jadi mereka ngomong uji lab itu karena mereka saking kehabisan kehabisan alasan gitu loh. Ngomong uji lab karena apa, seakan-akan uji lab itu mendukung mereka, padahal yang enggak. Nggak ada yang namanya apa, uji lab satu merek antara oli diesel dan oli mobil dibandingkan di laboratorium. Ini olinya ini pasti bikin slip kopling di sekian ribu kilometer. Nggak ada itu. Yang bisa gitu cuma apa? Cuma orang yang kalau menurut mereka sendiri itu adalah feeling. Dan mereka nggak ngakui tetap. Oh itu bukan feeling mas, slip kopling itu bukan feeling. Testimoni, oh oli ini nggak slip kopling, itu bukan feeling gitu, ngeyel kayak gitu. Tapi kalau sudah misalnya minyak goreng, wah feeling. Oh, oli apa minyak goreng nggak ada yang meneliti, nggak ada yang melakukan uji lab. Padahal ya ada penelitiannya, ada uji lab, ada uji anti ausnya. Penulis pakai rasio 50% dan 20% itu acuannya apa? Ya dari uji lab, uji 4 bola. Ada yang neliti. Maaf kalau enggak penulis posting hasilnya ya. Mungkin koret-koret dari video yang sebelumnya aja ya. Nah, tapi kalau apa aman untuk kopling basah, itu apa ada uji labnya? Nggak ada. Siapa yang neliti? Neliti pakai apa? Uji lab standar apa yang bisa nunjukkan itu? ASTM berapa? Adanya cuma Jaso MA yang menulis tahu itu. Ya wes kok mau cari muter-muter lah bahasanya ya. Ya intinya ada dua. Dari sisi Jasonya sendiri, itu dari pabrikan sendiri nggak ada jaminan bahwa semua olinya itu, semua yang pakai standar dia itu aman terhadap slip kopling. Terus dari standar Jepangnya sendiri, ya tahu sendirilah sekarang standar Jepang itu ngedrop jauh.
ada kasus apa ya, airbag, kata airbag atau apa itu, ada kasus eh, besi ya, logam yang untuk bodi mobil yang ternyata kualitasnya di bawah standar. Penulis nggak heran kalau misalnya di standar JASO juga ada yang kelolosan ya. Nah, standar Jepang sekarang udah turun. Ya lihat aja lah motor Jepang yang baru PCX 160. Menurut penulis itu standar Jepang udah turun. NMAX New juga merupakan standar Jepang udah turun. Tandanya apa? Ya ada kasus apa ya? Smart key kuncinya gampang dol. Yang di BCE body ini mengap-mengap kayak gitu. Dari suspensi juga jelas ya wis. Oli itu jelas paling parah ya, karena motor seapi apapun ya kalau olinya jelek ya bakal rusak. Motor yang seringkih apapun kalau olinya bagus bisa lebih awet. Tapi ya itu, kenapa kalau soal kayak minyak goreng harus pakai apa uji lab macam-macam, ada ya. Terus kalau soal kopling basah kok feeling yang diandalkan, aneh ya. Ya wes gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.